Ngobrol asik karo Recis Kalib volume yang kedua. Kali ini kita bareng sama tim pastoral special collaboration di Valentine Day. Kolaborasi bersama tim pastoral yaitu Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Halo, selamat. Salam sukacita. Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng nih sama Pak Anwar ya tentang FKI. Kan pasti teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu FKI. Nah, nanti bakal dijelaskan sama Pak Anwar. Apa sih Pak FKI itu, Pak? Baik, FKI itu adalah singkatan dari Fides Quaerens Intellectum. Ini adalah pendapat dari Santo Anselmus yang mengatakan bahwa iman itu mencari pengertian. Jadi orang itu pertama-tama itu percaya. Setelah dia percaya, dalam bingkai kepercayaan itu dia mulai mencari pengertian. Nah, ini istilah dari Santo Anselmus yang hidup sekitar tahun 1033 sampai 1109. Jadi manusia itu pertama-tama itu percaya dulu. Nah, ketika dia sudah percaya, baru dia mencari pengertian pengetahuannya. Oh, jadi sama seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani ya Pak, iman itu kan adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nih, berarti ada juga nih teman-teman, ada yang baru melihat dulu, baru percaya. Ada juga yang dia belum melihat, tapi dia sudah percaya gitu. Nah, tujuan dari FKI sendiri itu apa sih Pak? Tujuan FKI ini adalah sebenarnya mau mengantar kita sebagai manusia yang beriman ini ya, saya Mbak Tias kan beriman, itu harus kita pertama-tama syukuri iman ini. Karena iman ini adalah suatu rahmat yang secara misteri berproses dalam diri manusia, dan bagaimana dalam perjalanannya akhirnya mengantar kita bahwa ini memang sebuah anugerah. Ini harus kita syukuri. Lalu yang kedua, setelah kita bersyukur, kita semakin memahami bahwa dengan beriman ini juga akan mengantar kita kepada pemahaman pengertian yang baik, yang benar, sehingga kita pun akan mewujudkan dalam tindakan sehari-hari. Oh gitu teman-teman, jadi iman itu nggak cuma aku beriman, tapi nggak melakukan iman itu, tidak mengaplikasikan iman itu, gitu kan? Ada di dalam satu ayat nih Pak, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu menurut Rasul Yakobus. Rasul Yakobus nih teman-teman. Nah, kan tadi ngomong tentang iman dan FKI ya Pak ya. Nah, kalau misalnya apa sih hubungannya sih Pak antaranya iman dalam perayaan Valentine di hari ini? Gitu. Baik, karena ini Valentine kan ketika orang bercerita tentang Valentine itu temanya cinta ya. Iya Pak. Love. Sarang yuk, kayak gitu Pak. Gitu ya. Baik, saya ingin mengangkat salah satu ensiklik dari Paus kita, Paus Benediktus ke-16 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember tahun 2005. Yang berjudul Deus Caritas Est. Nah, ini nanti ada hubungannya nanti dengan perayaan Valentine. Ya, apa itu artinya Deus Caritas Est? Itu bahasa Latin ya, artinya Allah adalah kasih. Nah, Paus ini ingin mengangkat ensiklik ini menunjukkan kepada semua umat beriman, karena beliau melihat bahwa dunia dewasa ini sudah mengalami krisis iman yang begitu mendalam. Coba Mbak Tias bayangkan, krisis itu kan sudah seperti apa, dan ini iman yang mengalami krisis. Nah, ternyata Paus melihat bahwa krisis iman ini karena bertitik tolak dari penyangkalan akan kebenaran Allah, dan ini dilandasi akan krisis kristologis. Nah, ini istilah-istilah dalam teologi ya. Saya jelaskan biar lebih dipahami dengan mudah. Nah, krisis kristologi ini artinya orang salah mempercayai Kristus itu, atau dia memahami Kristus itu sesuatu yang keliru dipahami sekarang. Karena Kristus itu disamakan seperti tokoh-tokoh moral, tokoh-tokoh politik yang membawa pencerahan. Bahkan ajaran Kristus itu dilihat sebagai sesuatu yang membebaskan untuk kepentingan dia. Nah, ini krisis kristologi. Semestinya umat beriman itu harus menempatkan Kristus sebagai pusat dan dasar kehidupan
imannya. Itu sebenarnya. Nah, ini mengalami krisis. Orang tidak masuk lagi dalam pemahaman itu sehingga dia hanya melihat oh Kristus itu ya seperti tokoh-tokoh moralitas yang lain, tokoh-tokoh politik yang membawa pembebasan dan mencerahkan mungkin, tapi untuk kepentingan saya dan tidak dijadikan pusat dan ke dalam kehidupannya. Nah, ini yang dilihat oleh Paus sehingga dia mengangkat tema ini. Dia ingin mengantar lagi bahwa kita harus melihat seperti apa itu Allah. Nah, yang kedua, dunia juga sudah diliputi oleh berbagai macam keprihatinan, ketidakadilan, konflik, bahkan peperangan. Nah, ini karena ego manusia. Manusia sudah tidak lagi melihat gambaran Allah yang benar seperti apa dengan mengabaikan sesamanya. Nah, Paus ingin mengangkat kita melihat Deus Caritas ini seperti dalam perintah Injil, cintailah Allah dengan segenap hatimu, kehendakmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, dalam ajaran-ajaran Deus Caritas Es inilah kita diingatkan. Kalau di dalam nasihatnya Santa Angela kan juga ada, Pak. Oh iya, kan, Pak? Cintailah sesamamu. Ya, cintailah sesamamu. Cintailah sesamamu ya. Itu kan juga bagaimana ada. Kita berperilaku yang baik, ya, yang sopan dan menghormati orang lain. Oh, gitu. Ya. Nah, Pak, kan dalam Valentine itu kita kan pasti mengenal yang namanya jenis kasih. Iya, nah, cinta itu, ya. Ya, cinta, jenis cinta. Betul. Apalagi kan teman-teman muda kita nih masih banyak di masa-masa remaja gitu kan. Ya. Suka sama lawan jenis, punya crush kayak gitu. Ya. Punya yang, aku naksir tuh sama si A, aku naksir sama si B kayak gitu, Pak. Nah, itu apa aja sih, Pak, beberapa jenis kasih nih? Ya, biar teman-teman juga tahu gitu. Santo Agustinus, istilah cinta ini dia bedakan atas 3. Yeah. Yang pertama eros. Jadi ada degradasi. Yang pertama ini eros. Eros ini cinta yang dilandasi oleh nafsu, ya, keinginan manusia dasar. Terus yang kedua dilectio. Dilectio itu cinta yang memilih. Dia memilih karena dia punya kepentingan dalam hal itu. Yeah. Dan yang ketiga caritas. Nah, ini cinta yang tertinggi menurut Santo Agustinus. Caritas itu berarti cintanya ini ya seperti yang cinta Tuhan yang secara total kepada manusia. Namun dalam istilah Yunani kita juga mengenal ada 3 istilah cinta. Yang pertama cinta yang berkaitan dengan nafsu juga tadi ya, eros itu ya, eros. Jadi, nah cinta eros ini itu lebih pada kepentingan saya secara pribadi ya, karena melihat manusia itu orang lain itu bukan sebagai pribadi tapi sebagai objeknya karena ingin memuaskan nafsu saya. Nah, ini yang paling rendah dalam istilah Yunani ya. Yang kedua philia ini cinta persahabatan yang berdasarkan relasi. Jadi orang dilihat lagi bukan sebagai objek tapi subjek, sebagai pribadi. Betul, karena dia melihat bahwa ini ada relasi di mana saya tertarik sama yang lain, dan ini bukan lagi soal dengan laki-laki dan perempuan, tetapi ini juga bisa kepada semua manusia. Mungkin sama dengan istilah dilectio tadi itu. Nah, yang ketiga yang tertinggi, nah inilah yang disebut agape. Agape. Agape ini cinta di mana saya melihat diri saya dalam diri orang lain. Gitu. Gabriel Marcel, seorang filsuf dari Prancis, dia mengungkapkan dengan istilah ini, aku, engkau, menjadi kita. Nah, ini dia, kita ini. Karena saya melihat diri saya dalam diri Mbak Tias. Demikian juga Mbak Tias menemukan dirinya dalam diri saya. Sehingga ketika orang mengalami agape ini, tingkat cinta agape ini, dia akan begitu mau berkorban. Kenapa dia mau berkorban? Karena dia melihat dirinya ada dalam diri orang lain, gitu. Nah, ketiga ini masalahnya ada dalam diri manusia bersama-sama. Pertanyaannya, mana yang lebih dominan? Apakah eros, philia atau agape? Nah, ini pertanyaannya ini yang perlu direfleksikan oleh masing-masing orang ketika merayakan Valentine ya. Nah,
Kan ada nih Pak, waktu Valentine nih, banyak nih teman-teman kan, tadi kan udah saya bilang, teman-teman muda ini ada yang udah pacaran lah, gitu kan, misalnya nih, ini kita melihat dari fakta yang ada ya Pak ya, ada di luar sana, Valentine loh, yuk kita ke, dalam tanda kutip, nginep bareng, kayak gitu, berarti itu termasuknya kan lebih ke eros gitu loh. Betul. Nah, untuk gimana ya? Supaya kita itu bisa menetralisir perasaan-perasaan seperti itu gimana Pak? Caranya kita agar bisa mengolah perasaan kita ketika kita lagi dekat dengan lawan jenis, ketika kita lagi bersinggungan dengan lawan jenis gitu, kita harus seperti apa? Kita harus menanggapi perasaan itu, mengolah perasaan itu harus gimana? Seperti itu. Karena kita ini kan manusia ya. Keutamaan kita sebagai ciptaan manusia ini memiliki akal budi. Nah, dengan akal budi kita juga punya kehendak bebas. Memang manusia memiliki kebebasan untuk dia mau memutuskan seperti apa. Nah, yang saya katakan tadi bahwa dalam diri kita ini ada 3 cinta itu yang bisa jadi satu ya, eros, philia dan agape. Semestinya manusia itu mampu mengolah. Nah, ini memang harus dia sadari. Sebenarnya dalam ensiklik Paus yang tadi kita singgung-singgung ya, Deus Caritas Est itu, harusnya manusia itu, apalagi orang-orang muda, menyadari bahwa dia itu adalah citra Allah. Nah, kenapa Paus mengangkat ensiklik ini? Karena manusia sendiri mengalami krisis atas jati dirinya. Dia tidak menyadari citra Allah dirinya dalam dirinya. Padahal kita ini kan diciptakan seturut dengan citra Allah. Pak Anwar, contoh manusia sebagai citra Allah, karena kan saya tadi tuh ingat Pak, ada dalam ayat Alkitab, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, itu kan Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Itu kan pasti kan ada contohnya kan, manusia sebagai citra Allah. Gitu seperti apa contohnya? Nah, gambaran dalam diri kita ini manusia, ini kita membawa juga gambaran Allah. Nah, kita sudah tahu tadi ya, Deus Caritas Est, bahwa Allah itu adalah penuh kasih. Nah, kasih inilah yang senantiasa semestinya kita bawa. Yang saya bilang tadi, manusia mengalami krisis, tidak memahami jati dirinya sebagai citra Allah. Ini sangat berbahaya. Maka seperti contoh-contoh yang Mbak Tias merayakan Valentine dengan berdua dan sambil apa itu memuaskan segalanya untuk kesenangan. Itu semua kesenangan-kesenangan yang bersifat semu. Duniawi ya Pak? Ya, duniawi. Dan itu sangat jauh dari spiritualitas manusia sebagai citra Allah, dan akhirnya dia mengalami kekeringan nantinya dengan panggilannya sebagai manusia. Nah, ini yang harus selalu dipegang sebagai manusia. Harus selalu memegang teguh firman Allah nih teman-teman, memegang teguh apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Betul. Nah, closing statement nih Pak Anwar. Baik, ada pepatah Latin yang mengatakan nemo dat quod non habet. Artinya apa itu Pak? Kita ini tidak bisa memberi apa yang tidak kita punyai. Misalnya, saya tidak bisa memberikan makanan kepada orang yang lapar ketika saya tidak punya makanan. Ataupun saya tidak bisa memberikan minuman orang yang kehausan kalau saya tidak punya minuman. Nah, berkaitan dengan cinta. Nah, ini kan temanya Valentine ya. Ya, Valentine. Nah, ketika orang ingin memberikan cinta kepada orang yang mungkin dia cintai ya, mungkin orang tua, saudara, atau teman ya, dia harus bertanya dulu cinta seperti apa yang dia harus berikan. Apakah dia punya cinta itu? Kalau dia tidak mengalami cinta pertama yang diberikan dari Tuhan, itu sangat berbahaya. Maka kita harus merasakan dulu, kita mengalami, bahkan kita betul-betul sudah menerima cinta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, pertama-tama dalam diri kita, baru kita bisa membagikan cinta itu. Karena kita memiliki cinta saat ini dalam diri kita. Maka, karena kita sudah punya cinta, berikanlah cinta itu kepada orang yang kita kasih. Tuh, closing statement dari Pak Anwar sangat jelas banget ya. Jadi ketika kita memberi, itu nggak harus kita menunggu saat Valentine aja. Kan kadang kayak gitu toh Pak. Kadang tuh
aku kasih coklat nih buat Pak Anwar misalnya, tapi pas hari Valentine aja gitu kan. Biasanya tuh kayak gitu. Ada juga yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan pada saat hari apa doang, kayak gitu. Dan Jadi, itu tidak sebatas itu. harus coklat, harus apa, perhatian juga itu kan sebuah cinta. gitu. Kita mau mendengarkan, kita mau hadir sebagai teman, sebagai sahabat, itu adalah sebuah pemberian. Pokoknya intinya memberikan diri, karena kita menemukan disitulah ada gambaran Allah dalam diri sesama. Iya, memberikan cinta terhadap orang terdekat dulu di rumah, buat Betul, mama, itu. papa, kakak, adik, ya toh Pak? Benar sekali. Nah ini bagus ini Mbak Tias ini. Bisa memberikan kasih kepada banyak orang Betul. juga. Tidak mungkin kita bisa memberi kasih keluar ketika kita justru mengalami kekeringan dalam rumah kita. Harus kita itu, mengalami dulu cinta di rumah, dalam keluarga, dan pasti akan bisa kita keluarkan di luar. Iya, gitu. Terima kasih Pak Anwar sudah Sama-sama. menemani di Ngosik volume 2 kali ini. Jadi teman-teman, Valentine itu adalah harus selalu ada di dalam hati kita. Harus setiap hari kita memberikan kasih. Kita harus selalu berbagi kasih kepada banyak orang, siapapun itu, karena kita semua adalah umat kepunyaan Tuhan. Tebarkan kasihmu, tebarkan semangatmu. Salam Serviam, sampai ketemu di Ngosik selanjutnya.